Kita live lagi teman-teman. Yuk kumpul di sini, kita live. Setelah tadi saya pulang dari Pati, alhamdulillah hari ini jauh lebih baik daripada kemarin ya teman-teman. Tadi pagi saya berkegiatan ke Pati, alhamdulillah bisa ngurusi beberapa pekerjaan dan juga sempat juga olahraga di alun-alun Pati ya, lumayan dapat 2 putaran sama suami tadi, dan habis itu antar suami kontrol di rumah sakit dan saya ada Zoom meeting. Nah, alhamdulillah ini baru sampai rumah. Tadinya mau istirahat tidur siang, tapi saya pikir lebih baik saya live supaya bisa berinteraksi dengan teman-teman semua yang ada di TikTok ya. Siapapun yang mampir atau hadir berkenalan bisa kirim-kirim informasi, kabar-kabar ya. Di sini cuacanya panas teman-teman. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah. Saya bisa jemur-jemur pasir, kucing. Ini tadi habis ngasih makan kucing juga, makan siang. Dan waktu istirahatnya kita ganti dengan live streaming. Karena konsistensi itu penting ya teman-teman. Memang live streaming itu terasa berat kalau kita tidak konsisten ya. Tapi menjadi ringan ketika live itu menjadi sebuah habit atau kebiasaan yang kita lakukan. Dan bisa kita lakukan itu secara rutin dan konsisten. Itu penting sekali. Nah, siang hari ini saya tidak ada tema, saya hanya pengen live streaming aja, pengen sapa-sapa teman-teman yang hadir ya, pengen tambah teman aja supaya live di TikTok itu menjadi semakin menyenangkan, bikin kita happy juga ya. Nah, saya terangkan layarnya biar terlihat lebih cerah. Teman-teman kegiatannya hari ini apa aja? Kalau saya tadi udah berkegiatan dari pagi sekali ya teman-teman. Dari jam stiker fantastis terbuka. Maksudnya apa ya stiker fantastis? Ada stiker fantastis. Selamat siang buat teman-teman yang hadir di live streaming ini. Yang hadir di room ini, salam kenal dari saya. Dan kita sapa-sapa aja ya teman-teman siang ini, ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada yang mau tanya-tanya juga boleh. Kak Ita Kurniawan, selamat siang, selamat bergabung. Terima kasih sudah mampir. Kak Ita Kurniawan, salam kenal. Kurniawati, bukan salah sebut ya. Kak Ita Kurniawati. Kak Ita Kurniawati dari kota mana? Salam kenal ya dari saya Nelly Andriani dari Pati, Jawa Tengah. Saya sapa-sapa aja ya teman-teman siang hari ini, kenalan, cari teman ya di TikTok. Buat yang belum follow, silakan follow. Yang suka berteman, silakan follow supaya kita berteman di TikTok. Dan kalau saya live streaming, Kak Ita Kurniawati dapat notifikasinya ya. Kita ngobrol-ngobrol aja siang hari ini. Kak Putri Alivia, selamat siang. Kak Lili Brili, Kak Perbekuan Solo, selamat siang. Salam kenal ya teman-teman. Ini saya live streaming siang hari ini untuk sapa-sapa teman-teman, untuk tambah pertemanan di TikTok ya. Bu Desri, selamat siang. Senang sekali ya teman-teman bisa bergabung dan untuk menambah sahabat di TikTok. Kak Arum, selamat siang. Teman-teman hadir dari kota mana saja nih?
Kak Arum dari kota mana? Kalau saya dari Pati, Jawa Tengah. Menyenangkan sekali ya teman-teman, kalau live di TikTok itu menyenangkan karena apa? Karena kita diberi kesempatan oleh TikTok untuk menambah sahabat dari online ya. Dan saya senang sekali menambah sahabat dari online. Teman-teman buat yang belum follow silakan follow supaya teman-teman akan dapat notifikasi kalau saya live streaming. Nah, hari ini teman-teman dengan berbagai kegiatan kita, pasti teman-teman juga punya banyak kegiatan ya, tapi masih sempat untuk cari hiburan di TikTok. Kak Ranger Pink, selamat siang, Kak User. Selamat siang, salam kenal. Saya Nelly dari Pati, Jawa Tengah. Bunda, iya, gimana? Kak Ranger Pink dari kota mana? Oh, dari Gorontalo. Dian di Gorontalo, jauh ya. Saya di Pati, Jawa Tengah. Walaupun kita berbeda kota, berbeda jarak ya teman-teman, tapi dekat hanya di satu layar kita bisa bertemu ya, bisa berkenalan. Alhamdulillah, Kak Dian ya, Kak Dian di Gorontalo. Jauh sekali ya. Tapi alhamdulillah melalui TikTok kita bisa ada dalam satu layar, bisa berkomunikasi. Kak Siti Aisyah, Kak ZNP, Kak Yul, ya selalu chat-chatan sama Bunda. Oh iya di WhatsApp. Oh iya. Oh iya, Kak Dian di Gorontalo ya betul. Iya betul-betul Bunda Dian. Alhamdulillah ya bisa ketemu di TikTok. Ya dengan kesibukan kita ya Bun, masing-masing punya kesibukan, tapi saya sempatkan untuk mengembangkan akun saya di TikTok ya. Kalau tadinya kan di platform YT ya, sekarang ini saya mengembangkan di TikTok Bunda Dian. Alhamdulillah bisa ketemu di TikTok. Kak Feni, selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Jadi Bunda Dian ini adalah eh, partner juga ya dari Gorontalo di dunia persabunan. Alhamdulillah bisa ketemu di TikTok. Muridnya Bunda, ya. Alhamdulillah. Ya Bun, ini kita lagi mengembangkan juga di TikTok ya tentang sabun juga ya supaya lebih banyak orang yang eh, buka usaha sejak corona. Iya betul, dimulainya sejak corona. Nah sampai hari ini kebetulan nih Bunda, kan sekarang ini kan untuk sabun ya terutama kan ada MBG makan bergizi gratis. Nah, itu ada peluang buat mengisi sabun cuci piringnya. Jadi, setiap MBG itu mereka membutuhkan sabun cuci piring. Nah, saya juga supply ke MBG untuk sabun cuci piringnya. Jadi, itu adalah peluang. Jadi, buat Bunda Dian mungkin di Gorontalo sudah jalan ya MBG-nya. Nah, itu bisa tuh masukin sabun cuci piringnya ke MBG. Dicoba ditawarkan ya untuk sabun cuci piringnya. Sabun cuci piring itu cukup perizinannya hanya PIRT kan ya? Iya, hanya dengan PKRT aja. Jadi kalau saya juga ini lagi ngurus izin juga ya untuk sabun cuci piring. Jadi syaratnya untuk sabun cuci piring itu pertama bikin NIB-nya dulu ya. Nanti pilih KLBI-nya untuk sabun. Itu cepet banget dan nggak bayar ya, gratis. Setelah bikin NIB, kita ikut penyuluhan dari provinsi, nggak BPOM. Jadi kalau kita pemasarannya hanya di satu provinsi saja, cukup dengan PKRT dan tidak berbayar. Cukup dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi kalau dari Gorontalo masuknya provinsinya di Gorontalo ya. Nah, kalau kita pemasarannya hanya di satu provinsi saja, cukup PKRT aja. Syaratnya ikut penyuluhan dulu. Iya, nah sambil diurus PKRT-nya, sambil produksi nggak apa-apa. Kalau NIB-nya kan cepet ya jadinya ya.
1 jam aja udah jadi. Kita tinggal ke perizinan satu atap, kita minta NIB, bikin NIB, syaratnya hanya KTP sama NPWP perorangan. Nah, itu udah jadi ya NIB-nya. Artinya kita sudah bisa produksi. Nah, untuk izin edarnya itu sambil jalan karena kan butuh waktu, nggak bisa langsung jadi seperti NIB. Bunda bisa langsung nawarin sabun cuci piringnya. Kasih tahu aja kalau perizinannya sedang kita urus gitu. Nah, apalagi sudah punya NIB, artinya sudah bisa produksi ya. Sudah bisa produksi. Nah, karena MBG itu pemakai akhir, dia kan sebagai customer akhir, pemakai langsung. Jadi kita udah bisa tuh supply ke sana, Bunda. Udah bisa ya. Jadi saya sudah supply ke MBG juga, sudah supply juga ke beberapa teman yang mereka punya rekanan di MBG juga gitu ya. Jadi tidak langsung ke saya, ada beberapa teman yang ikut masarkan juga, mereka juga supply ke MBG juga. Jadi seperti itu. Bisa ya. Jadi Bunda Dian, apalagi Bunda Dian punya peluang ke sana ya, lebih besar peluangnya pasti di Gorontalo. Supply aja Bun, karena sekarang cuci piringnya jadi rame gara-gara ada MBG ini ya. Bayangkan satu SPPG itu dia mencuci ompreng untuk makanan murid-murid itu kan sekitar 3.500 sampai 4.000. Jadi satu hari mereka paling tidak butuh 5 liter ya untuk cuci piringnya setiap hari. Nah, itu dari satu SPPG saja. Kalau setiap hari lumayan juga kan ya, satu SPPG aja butuh 5 literan untuk cuci piringnya aja. Seperti itu. Itu bisa dijadikan peluang ya. Seperti itu Bunda Dian, silahkan nanti ditawarkan, pasti bisa ya, karena tujuan dari MBG itu kan untuk membangkitkan ekonomi UMKM di sekitar dari SPPG tersebut. Nah, nanti untuk pengurusan, saya juga sementara order bahannya di Makassar biar ongkirnya murah pakai darat. Iya, betul. Jadi ambil yang terdekat aja. Terus juga kalau untuk cuci piring kan bahan-bahannya cukup sederhana ya, tidak terlalu sulit dicari bahannya, mudah. Silakan Bunda Dian untuk supply itu MBG-MBG-nya ya. Kan setiap kecamatan di teman Facebook di grupnya Bunda. Oh iya. Oke. Sip. Ya, pokoknya bisa jalan lah ya. Kalau sudah bisa bikin sabun cair, sabun cuci piring itu marketnya luas kok. Marketnya luas. Terus juga kalau untuk sabun cuci tangan, sabun mandi, sampo rambut itu bisa supply ke hotel-hotel gitu ya. Karena sekarang hotel-hotel itu kebanyakan mereka mandiri ya. Jadi menyediakan sabun mandi sendiri, sampo rambut gitu. Bisa seperti itu juga. Insya Allah Bun, iya, insya Allah pasti bisa kok. Yang penting sudah dapat ilmunya, sudah punya resep-resepnya, tinggal dikerjain aja. Kalau sabun mandi harus BPOM ya, iya betul. Kalau sabun mandi, sampo rambut itu BPOM ya. Prosesnya sambil berjalan aja, sambil usahanya tetap dijalankan, ya sambil berproses. Karena kan nggak bisa cepet-cepet, sambil dijalankan dulu aja nggak apa-apa. Semuanya berproses ya. Karena kalau nunggu izinnya jadi nanti lama, Bun. Ya, lebih baik dijalankan tapi di area terdekat dulu, jangan keluar provinsi dulu ya. Jadi untuk eh, cek ombak lah, cek marketnya seperti apa gitu. Mudah-mudahan bisa. Yang paling mudah itu langsung aja ke customer akhir. Ya, misalnya seperti sabun mandi, sampo rambut, langsung aja tuh ke pemakai akhir, misalnya seperti hotel. Ya, hotel-hotel kan sekarang banyak banget ya hotel-hotel ya. NIB beda sama nomor PKRT beda. Kalau NIB itu izin berusaha,
izin usahanya, tapi kalau PKRT itu izin edar. Izin edar tuh maksudnya begini, produk yang kita buat itu kan misalnya kita titipkan nih, kita titipkan di supermarket, di minimarket. Nah, barang-barang itu kan dipajang di supermarket atau di minimarket. Nah, kalau dipajang ada di rak-rak di minimarket itu harus punya izin edar. Tapi kalau memproduksi langsung ke customer akhir, tidak dipajang di toko, itu nggak masalah karena langsung ke customer. Ya, misalnya Bunda produksi sampo rambut atau sabun mandi cair, suplainya langsung ke pemilik hotel. Nah, dari hotel itu ditaruh di ruang-ruang mereka, itu artinya langsung ke customer akhir. Barang tersebut tidak dipajang. Nah, seperti itu. Jadi kalau ke customer akhir nggak masalah ya sambil jalan. Nah, kecuali barang kita itu kita supply ke toko-toko, ke minimarket, ke supermarket. Setiap barang yang dipajang di supermarket atau di minimarket itu harus memenuhi syarat peraturan dari Dinas Kesehatan setempat. Ada peraturannya, harus apa namanya, ada nama, ada izin, ada nomor produksi, ada expire date ya, ada cara pemakaian dan sebagainya. Jadi itu syarat formalnya. Nah, saran saya kalau untuk pemula langsung aja ke customer akhir ya. Misalnya seperti saya supply sabun cuci tangan ke pabrik ya, ke pabrik kacang, misalnya pabrik kacang di Pati ya misalnya. Kan setiap karyawan itu terutama yang food ya, semua karyawan itu harus pakai cuci tangan lah. Mereka belinya langsung ke saya dalam bentuk langsung jerigenan ukuran 30 liter gitu loh. Ya, nah, kalau seperti itu kita nggak perlu izin-izin edar karena apa? Karena langsung ke customer akhir ya, tidak dipajang seperti itu. Nah, kecuali barang kita itu ditaruh dipajang di toko-toko, di minimarket dengan kemasan-kemasan tertentu, ada mereknya, ada label dan sebagainya karena itu persyaratan formal. Mudah-mudahan jelas ya Bunda Dian penjelasannya. Jadi pilih yang mudah dulu, yang langsung ke customer akhir gitu. Misalnya ke rumah makan ya, ke rumah makan seperti sabun cuci piring, sabun cuci tangan. Ke rumah makan itu kan tidak dipajang, mereka langsung pakai ya untuk penggunaan mereka sendiri. Nah, itu tidak perlu kita apa izin edarnya dulu gitu. Yang penting NIB-nya sudah ada, izin memproduksinya sudah ada. Atau misalnya ke komunitas-komunitas seperti misalnya ke pesantren, misalnya atau ke asrama-asrama gitu yang mereka langsung pakai ya. Nah, itu hanya membutuhkan NIB saja. Sambil berjalan kita ngurus izin edar. Jadi izin edar itu kalau barangnya beredar, maksudnya beredar tuh ada di minimarket, di supermarket dan sebagainya ya. Kalau itu akan dikontrol, biasanya akan dikontrol secara berkala oleh BPOM, oleh Dinas Kesehatan. Mereka akan cek tuh di minimarket, di supermarket secara berkala produk-produk tersebut ya, mereka cek. Tapi kalau kita usaha UMKM rumahan gitu, cukup kita NIB-nya punya, itu kita buat dulu dan itu juga nggak bayar, gratis ya. Nah, cara memasarkannya langsung ke customer akhir. Customer akhir itu banyak banget ya, misalnya ke pabrik, ya kan? Terus ke pabrik yang food, yang terutama yang karyawannya harus pakai cuci tangan. Terus kita bisa supply misalnya ke cucian motor dan mobil gitu ya. Kan mereka langsung pakai. Terus juga ke rumah-rumah makan atau restoran. Kemudian ke hotel-hotel ya, seperti itu atau ke rumah sakit. Biasanya mereka membutuhkan kan pembersih lantai, pembersih kaca dan lain-lain. Nah, itu pemakai-pemakai akhir yang mereka tidak perlu pajang barangnya. Nah, itu kita bisa supply seperti itu. Semoga menjawab ya Bunda Dian, dan saya doakan mudah-mudahan usaha sabunnya lancar, berkembang, dan sukses di Gorontalo dan sekitarnya.
Buat teman-teman yang lain yang mau belajar juga boleh ya, seperti Bunda Dian. Belajar bagaimana bikin sabun dan saya yang membantu kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan resep-resep, mungkin ada kendala tantangan-tantangan di perjalanannya ya. Biasanya kan konsumen konsumen itu sebagai supporting sebetulnya. Mereka biasanya memberikan apa masukan-masukan, misalnya sabunnya misalnya kurang busa, kurang kental, kurang wangi, misalnya atau di tangan itu licin, tidak kesat. Biasanya mereka pinter ya, konsumen itu baik sekali, kita nggak perlu bayar, mereka memberikan masukan-masukan pada produk yang kita buat. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi kita sebagai owner, sebagai pemilik usaha, supaya apa? Supaya produk kita jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung tanya ke saya. Nah, ini tadi karena ada Bunda Dian ya, jadi saya sharing tentang sabun. Kalau sharing tentang sabun, saya semangat sekali teman-teman, karena itu dunianya saya. Ya, alhamdulillah dari eh, berkomunikasi di WhatsApp, sekarang bisa berkomunikasi di TikTok, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh silahkan seputar sabun. Kak Aji, selamat siang. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah berkegiatan, saya kemudian live seperti ini ya, untuk membangun yang namanya konsistensi, komitmen, karena untuk live itu kita tidak punya komitmen dengan siapapun, tapi kita punya komitmen pada diri sendiri. Ini juga tadi ada pertanyaan ya di bawah saya, nanti saya jawab setelah saya live ya. Jadi ada yang ikut kursus sabun ya teman-teman, yang langsung ke Wawa saya, mereka biasanya bertanya melalui Wawa, nah saya jawab nanti setelah saya live. Ini saya berikan stikernya ya, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang kursus. Nah, kalau ada yang mau tanya-tanya tentang kursus di sini ya. Kursus sabun. Jadi kursus sabun itu sengaja memang saya buatkan secara online ya. Dan bahan-bahan bakunya itu juga berupa bahan-bahan yang sudah saya eh, paketkan berdasarkan resep ya. Jadi sudah saya buatkan berdasarkan resep, dan kursus online-nya itu juga saya buatkan berupa video tutorial yang hanya bisa ditonton bagi mereka yang punya link kursusnya gitu ya teman-teman. Tujuannya apa? Supaya bertambah banyak UMKM yang memproduksi sabun cuci piring, sabun cuci tangan, ya, kemudian pembersih lantai. Kalau PKRT itu yang skala kecil ya, untuk usaha rumahan, itu yang paling mudah sabun cuci piring, sabun cuci tangan, dan pembersih lantai. Izinnya cukup PKRT ya, NIB dan PKRT. Tujuan saya hanya itu, saya ingin sekali semakin banyak orang yang bisa punya usaha sabun cuci piring, sabun cuci tangan, dan pembersih lantai ini bisa berkembang dimanapun di seluruh Indonesia. Dan ini sangat mudah, mengerjakannya sangat mudah,
Peralatannya juga sangat mudah kita dapatkan, tidak perlu alat-alat yang mahal ya, selama skalanya itu masih terjangkau kita buat sendiri, kita buat dengan modal yang sangat murah ya, kemudian juga peralatan yang sangat mudah kita dapatkan, cukup ember dan pengaduk ya. Pengaduk itu kita bisa gunakan paralon ya, dari plastik ya teman-teman. Jadi jangan gunakan kayu, karena kalau kayu itu lama-lama nanti kayunya itu bisa luntur ya, bisa membuat hasil sabun kita itu kurang higienis, kurang bagus. Nah, jadi peralatannya mudah kita dapatkan. Dan semakin banyak mereka yang punya usaha sabun sebagai UMKM, teman-teman, ini membantu pemerintah sebetulnya untuk mengentaskan yang namanya kemiskinan, ya, di mana usaha ini modalnya sangat kecil ya, dan banyak yang membutuhkan. Setiap rumah itu pasti membutuhkan sabun. Kucing saya di sebelah. Ayo, nggak boleh. Dia mau masuk, teman-teman. Saya tutup dulu. Dia mau masuk. Kucing saya, teman-teman, mau masuk dari jendela. Ini di sebelah saya ini jendela ya, teman-teman. Jadi tujuan saya itu sejak corona ya, betul tadi kata Bunda Dian. Sejak corona itu saya terketuk hati ketika melihat di setiap depan rumah, kantor, di mana-mana pun itu ada sabun cuci tangan. Ya, ada sabun cuci tangan. Dan dampaknya, teman-teman, sampai hari ini saya terbiasa cuci tangan. Setiap habis pegang apapun itu yang terasa itu kotor ya, saya langsung cuci tangan, teman-teman. Dan ini menjadi satu habit, satu kebiasaan ya banyak orang hari ini untuk terbiasa cuci tangan. Tapi sayangnya kebanyakan mereka cuci tangan itu menggunakan sabun cuci piring ya. Nah, padahal komposisi sabun cuci piring dan sabun cuci tangan itu berbeda. Sehingga lama-kelamaan kalau kita cuci tangan pakai sabun cuci piring, apa yang terjadi, teman-teman? Kulit tangan kita kering. Ya, kulit tangan kita kering. Kenapa? Karena sabun cuci piring itu menggunakan bahan-bahan yang membantu menghilangkan minyak, ya, menghilangkan kotoran-kotoran di permukaan di cucian piring yang kita gunakan. Pasti berbeda bahannya dengan bahan sabun cuci tangan. Dan hasilnya pun berbeda, ya. Nah, jadi memang teman-teman tujuannya adalah untuk membantu teman-teman yang saat corona itu ya ekonomi terpuruk karena begitu banyak usaha yang tutup, karena kita tidak bisa berjumpa satu sama lain, maka saya buatlah video tutorial ya. Saya mulai menawarkan bahan-bahan sabun berupa paket-paket, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah lebih dari 5.000 orang yang ikut belajar, yang ikut membangun usahanya menjadi usaha sabun UMKM ya, terutama di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura ya, alhamdulillah. Ada juga yang dari luar juga, teman-teman, yang mereka juga memproduksi sabun cuci piring, dan itu membahagiakan sekali ya. Mungkin nilai 5.000 itu kecil ya, teman-teman, dibandingkan jumlah seluruh rakyat Indonesia ya, tetapi saya yakin dari 5.000 lebih itu sudah sedikit membantu pemerintah ya untuk mengentaskan yang namanya kemiskinan mulai dari UMKM, dan alhamdulillah sampai hari ini berkembang
di mana-mana, termasuk Bunda Dian ya, mudah-mudahan terus berkembang. Buat yang sudah wawa nanti tunggu selesai saya live baru saya jawab ya, terutama yang mau ikut kursus ya, seperti kemarin juga ada yang dari Aceh, ada juga yang dari Surabaya ya yang ikut kursus, ada juga yang dari Tasikmalaya, banyak ya teman-teman dari mana-mana. Toko Mami Intan, selamat siang. Seperti itu teman-teman, jadi selama kita mau berusaha pasti ada jalan, dan jangan lupa ada mentor, ada yang membimbing kita kalau kita mau belajar. Seperti itu. Tidak terasa sudah setengah jam saya live cerita-cerita. Kalau cerita tentang sabun itu enak banget teman-teman, karena itu dunia saya ya. Tapi kalau untuk yang cerita-cerita lainnya ya, kalau ada pertanyaan saya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang seputar kursus sabun ya, atau cara membuat sabun, silahkan teman-teman. Atau mau bertanya tentang yang lainnya juga boleh ya, tentang kehidupan juga boleh. Sambil mengisi waktu, ini hampir asar, nanti menjelang asar saya turun ya. Buat teman-teman yang siang hari ini istirahat, hadir di live streaming saya, terima kasih. Toko Mami Intan. Toko Mami Intan dari kota mana ini? Suara saya terdengar jelas ya teman-teman? Jadi buat teman-teman yang ingin berusaha, misalnya mau kursus sabun ya, atau mau belajar bikin sabun, tinggal ke Wawa aja, itu di layar udah saya buatkan. Menjelang asar nanti saya turun ya teman-teman. Bunga anggrek yang ku sayang, ini tersenyum. Jadi memang kalau mengurus perizinan itu kita tidak bisa langsung jadi cepat ya, makanya kita sambil memproduksi dulu nggak apa-apa teman-teman, sambil dijalankan dulu. Yang penting NIB-nya itu ada contohnya seperti ini nih. Tuh udah mau asar. Kak Imas Nur Aisyah. Nah, jadi ini NIB punya saya yang sudah jadi nih Bunda Dian. Kalau tadi masih ada ya, ini NIB-nya punya saya. Jadi NIB ini dikeluarkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ya. Ini yang mengeluarkan, dan ada kopnya Garuda Pancasila seperti ini. Nah, buat teman-teman yang belum bisa mengakses ya melalui online, melalui oss.go.id, bisa langsung datang ke mall pelayanan publik ya. Di setiap kabupaten itu ada mall pelayanan publik ya. Nah, ini dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, isinya perizinan berusaha berbasis resiko, nomor induk berusaha.
Nah, di sini berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan nomor induk berusaha kepada nama pelaku usaha, itu Nelly Andriani. Alamat ya, Kampung Mertokusuman, Gang Arjuna nomor 14, Desa Kelurahan Patiwetan. Ini nomor teleponnya, kemudian email, terus kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI-nya lewat lampiran. Usahanya usaha mikro. Nah, NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan atau WLKP. Pelaku usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diterbitkan di Jakarta 17 November 2020. Dicetak tanggal 29 September 2025. Nah, ini teman-teman, jadi kode KBLI-nya industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Jadi ini yang dikeluarkan. Syaratnya itu KTP dan NPWP perorangan. Kemudian mengajukan surat permohonan penyuluhan, permohonan pengajukan sertifikat standar penyuluhan perusahaan rumah tangga, alat kesehatan melalui OSS RBA. Itu tadi contoh izin NIB saya, teman-teman. Kak Imas Nur Aisyah dari kota mana nih? Saya dari Pati, Jawa Tengah ya. Ini udah mau asar teman-teman, saya turun dulu ya, sebentar lagi waktunya sholat asar. Buat yang mau tanya-tanya tentang kursus sabun, silahkan ke Wawa yang saya lampirkan di stiker ya. Yang mau tanya-tanya tentang kursus sabun, cara membuat sabun cair, dan lain-lain. Oke teman-teman, saya turun dulu ya. Nanti kalau live streaming, saya akan live lagi. Buat yang belum follow, silahkan follow supaya ketika saya live, teman-teman dapat notifikasi ya. Terima kasih buat yang sudah hadir, yang sudah mampir. Mudah-mudahan saya doakan rezeki teman-teman melimpah ya. Diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kebahagiaan, diberikan keluarga yang harmonis, diberikan anak-anak yang cerdas ya, diberikan juga keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.